Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di markas pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas lagi atau berbagi tentang seputar gagal bayar pinjaman online ilegal teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang saat ini telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Ada yang telat, ada yang mau jatuh tempo ya, sudah panik dan ketakutan karena diancam mau sebar data atau dibikinin grup seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan membahas ya seperti apa solusinya misalkan kita mau jatuh tempo masih belum ada dana, atau kita sudah telat masih belum ada dana. Jadi buat kalian simak terus video ini, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham seperti itu teman-teman ya. Karena di sini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman ya, dan pengalaman saya dan teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya yang sudah mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online ilegal seperti itu. Oke, langsung saja ke pembahasannya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami ya. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah dapat WA seperti ini teman-teman, WA dari pihak pinjaman online ilegal ya. Karena apa? Karena sudah jatuh tempo 1 hari ya. Jadi untuk cara penagihan dari pinjaman online ilegal itu biasanya beda-beda teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham, beda. Artinya beda itu kalau kita masih belum telat biasanya ya, masih belum telat kurang 2 hari bahkan 1 hari, itu biasanya sudah di WA dengan cara-cara kontak-kontak dikirim ke kita. Jadi kontak kalian itu sebenarnya sudah disadap, kemudian kurang 2 hari atau 1 hari, bahkan ada yang sudah lewat, biasanya itu dikirim ke kalian. Itu buat ancaman ya, buat ancaman kalian atau neror kalian, bahwasanya kalau nggak bayar hari ini ya, atau jam 1 siang atau jam 9 atau jam 5 sore nggak bayar, data Anda kami sebar ke kontak yang sudah ada di kami seperti itu. Karena apa? Karena pinjaman online ilegal memang seperti itu teman-teman, cara penagihannya atau cara-cara ya penagihan seperti itu ya. Jadi banyak teman-teman yang saat ini gagal bayar di pinjaman online ilegal itu, bang saya pinjam di pinjaman online ilegal, saya niat gagal bayar, kemudian saya hapus aplikasinya, kemudian saya restart HP saya. Gimana itu bang? Sebenarnya misalkan teman-teman sudah mengajukan, kemudian kalian restart HP, kemudian kalian hapuslah restart HP atau ganti HP, itu sudah percuma sebenarnya. Karena apa? Karena data kalian sudah ada di mereka, ada di pinjol ya. Jadi pertama kalian download, kemudian isi data itu sudah diambil kontak-kontak kalian, artinya data ya kontak itu seperti itu. Nah misalkan teman-teman tidak bayar atau mau jatuh tempo, biasanya itu sudah dikirimkan kontak-kontak seperti ini. Nah ini berapa kontak, ini banyak sekali. Nah di sini saya blur teman-teman ya, karena ini privasi seperti itu. Oke, seperti apa bang kalau kita menangani misalkan kontak-kontak atau data kita sudah ada di mereka? Yang pertama-tama, misalkan kalian tidak mampu bayar atau masih belum ada dana, kalian nggak usah takut ya. Yang pertama itu diwajibkan nggak usah takut. Banyak teman-teman yang sudah dikirim kontak seperti ini, kemudian selfie KTP ya, KTP kita pas pengajuan, atau foto selfie kita ya, foto selfie di pengajuan itu biasanya dikirim ke kita sama kontak yang seperti ini. Nah ini teman-teman, misalkan kalian sudah dapat seperti ini, kebanyakan teman-teman panik, gimana kalian nggak usah panik ya. Misalkan kalian memang tidak ada dana atau yang niat gagal bayar, nggak usah panik, memang seperti itu cara penagihannya. Jadi intinya yang pertama kalian harus berani ya. Intinya berani seperti apa ya, kalian respon ya. Misalkan ada WA seperti ini, nah di sini langsung saja, di sini masih belum ada dana pak, artinya ini sudah berani. Kita balas masih belum ada dana, itu berani. Banyak teman-teman yang sudah jatuh tempo atau yang masih belum jatuh tempo ya, karena banyak teman-teman yang sharing kan, itu dikirimi kontak-kontak seperti ini, kontak yang ada di HP-nya itu sudah panik, nggak balas, ketakutan. Nah misalkan kalian ketakutan, itu akan disebar beneran teman-teman, disebar ke seluruh kontak, memang kebanyakan seperti itu. Tapi misalkan kalian berani cukup balas kalian seperti ini, masih belum ada dana pak ya,
mau bayar kapan. Nah di sini kan ada. Kemudian ini sudah tidak aktif lagi. Iya gimana Pak? Saya balas seperti itu sudah tidak balas lagi. Jadi intinya ya berani itu aja. Misalkan teman-teman sudah ketakutan, misalkan teman-teman dapat WA seperti ini, kemudian yang kalian dapat seperti ini, kemudian kalian blokir kan ya. Karena kalian ketakutan, itu ketahuan kalau kalian sudah panik dan takut. Padahal dari pinjaman online ilegal itu teman-teman sama aja, kalian takut, yang nagih juga takut ya. Cuman kalian kalah mental sama penagihnya ya. Penagihnya berani, kalian nggak berani. Sebenarnya dari pinjaman online ilegal, meskipun data kontak kalian sudah ada di mereka, itu tidak langsung main sebar data. Karena apa? Karena dari pihak penagihnya itu takut juga misalkan kalian lebih pintar dari pihak penagihnya. Kalau kalian lebih pintar dari mereka, kalian bisa melaporkan atau gimana caranya. Karena pinjaman online ini sudah mau sebar data. Sebenarnya kan kalau pinjaman online itu tidak boleh menyadap nomor kontak. Seperti ini aja sudah tidak boleh. Ya, ini sudah tidak boleh, apalagi sebar data. Tapi misalkan teman-teman sudah dapat WA seperti ini, kontak-kontak kalian dikirim ke kalian, kalian ketakutan, kemudian kalian blokir nomor yang mengirim itu kalian ketahuan kalau kalian sudah tidak bisa apa-apa, dikirim seperti ini aja sudah memblokir, artinya kalian sudah ketakutan. Makanya dari pihak pinjol banyak teman-teman yang memblokir ataupun gak balas itu disebar datanya ke beberapa kontak. Tapi misalkan kalian lebih berani, istilahnya lebih berani, kita telepon seperti ini, iya Pak saya masih belum ada dana, itu aja itu dianggap berani sudah. Seperti itu, balas seperti ini aja, iya Pak masih belum ada dana, itu artinya kalian sudah berani. Dari pihak pinjol mikir teman-teman. Tapi kalau kalian tidak balas sama sekali, ya itu kalian sudah ketahuan kalau kalian sudah panik dan ketakutan. Nah, akhirnya dari pihak pinjol berani mengirim atau sebar data. Misalkan kalian lebih berani lebih daripada penagihnya, nah mungkin beberapa kontak, tidak keseluruhan kontak, mungkin ya ada atau 3, 4, 5 orang yang disebar seperti itu, tidak keseluruhan kontak. Dan kalian tidak akan selalu diteror karena kalian lebih berani. Dari pihak pinjol mikirnya apa? Kalian lebih pintar seperti itu. Karena pinjaman online kan nggak boleh cara-cara penagihan ya, mengancam sebar data, kemudian kontak-kontak yang ada di HP sudah disadap. Artinya kan ini sudah disadap, ini tidak boleh kalau pinjaman online ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal atau kalian masih belum mampu bayar ya, masih belum ada dana, karena pinjaman online ilegal ya. Pinjaman online ilegal itu kita kurang 2 hari itu ada yang disebar ya, karena banyak teman-teman yang sharing sama saya itu kurang 2 hari ada yang disebar. Nah seperti itu, apalagi yang jatuh tempo. Makanya kalian lebih berani, tidak bakalan disebar ke seluruh kontak, tidak diperluaskan data kalian disebar, tidak sampai ke sosial media ya. Kalau ada ya memang wajar lah teman-teman ya, 1 atau 3 atau 4, 5 orang itu wajar sih teman-teman. Teman-teman kan banyak yang mau gagal bayar tapi merespon kemudian tidak ada sama sekali sebar data, tidak mungkin ya. Kalau maunya tidak sebar data ya kalian bayar kan, seperti itu. Itu aja ada teman-teman kita, subscriber kita yang bayar itu masih disebar datanya, apalagi nggak bayar. Nah, tapi misalkan kalian lebih berani ya, misalkan kalian nggak bayar kemudian lebih berani, itu tidak bakalan parah. Mungkin adalah 4 orang atau 5 orang seperti itu. Kemudian kontak-kontak kalian tidak akan ditelepon terus menerus, dan kalian tidak akan di WA atau diteror terus menerus seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman subscriber ya, Bang, sampai kapan pinjaman online ilegal terus menerus neror kita Bang? Sebenarnya kalau seperti itu tergantung kalian. Kalian lebih berani itu nggak sampai lama kok. Intinya lebih berani aja seperti itu teman-teman. Banyak teman-teman yang pengen pengen cepat selesai. Misalkan kalian telat bayar atau gagal bayar kemudian nggak ada teror, kalian lebih berani lah ya. Misalkan pinjaman online ilegal ada yang WA, kalian telepon ya, telepon aja kayak di video-video saya itu. Misalkan marah-marah, kalian marah-marahin juga seperti itu ya. Misalkan baik ya dibaikin seperti itu. Misalkan DC, ada WA dari DC pinjol ilegal,
ada WA gimana tagihannya, ya Pak masih belum ada dana. Pokoknya kalian selalu balas seperti itu dari pihak pinjol, tidak akan berisik lah ya, karena pinjaman online ilegal kalau kita ketakutan kita bahkan akan ditindas ya. Tapi kalau kalian berani dari pihak pinjolnya yang nggak berani, karena pinjaman online ilegal ini takut teman-teman, makanya kalian diancam-ancam dengan sebar data atau gini ya, seperti itulah ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjadi pinjaman online ilegal ya, kalau saran dari saya nggak usah panik lah ya. Misalkan kalian memang nggak ada dana ya, ataupun belum mampu melunasi, karena pinjaman online ilegal itu ya bunganya sangat besar sekali ya. Kita pinjam 1.800.000, yang masuk cuma 1.100.000 kurang lebih seperti itu. Kemudian ya tenor pinjamannya cuma 7 hari ya. Jadi masa pinjaman ya, kita sudah dapat 5 hari sudah diobrak-abrik suruh bayar ya. Jadi kebanyakan teman-teman stres ya menghadapi pinjaman online ilegal ya. Jadi menghadapi pinjaman online ilegal itu kalian lebih berani lah, seperti itu ya. Ya, memang seperti itu, karena kalau seperti ini sudah nasi jadi bubur ya. Ya, mau nggak mau nasi sudah jadi bubur ya. Mau gimana lagi, jangan takut, belajar kuat mental, balas, cuman WA aja, jangan panik ya. Jadi banyak teman-teman yang melunasi tapi tetap disebar data, apalagi nggak bayar ya. Jadi intinya lebih berani, mungkin tidak keseluruhan kontak, tidak diperluaskan data kalian disebar seperti itu ya. Mungkin ada sih beberapa kontak, wajar lah teman-teman, karena pinjaman online kan seperti itu, nggak bayar ya. Maunya teman-teman nggak bayar kemudian aman, ganti nomor itu bahkan lebih parah. Kalau ganti nomor, kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus ya, di WA terus, karena nomor yang utama sudah tidak aktif seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini punya pinjaman di pinjaman online ilegal, gak usah ganti nomor, kalian beranikan diri lah ya. Misalkan dapat WA seperti ini ya, gak usah takut, respon dengan baik ya. Kalau mampu kalian sering telepon ke pihak DJ-nya ya, bilang aja sih masih belum ada dana. Wajar lah kalau kalian akan dimaki-maki, itu sudah biasa ya. Ya dimarah-marahin seperti itu sudah biasa, karena pinjol ya, karena pinjaman online seperti itulah. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.